Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Rena Zahra Giolina, biasa dipanggil Rena. Saya dari kelas 12 IPS 1. Saya di sini akan mempresentasikan hasil resensi novel saya. Novel saya yaitu yang berjudul Cantik Itu Luka. Cantik Itu Luka ditulis oleh Eka Kurniawan dan diterbitkan di PT Gramedia Pustaka Utama. Jumlah halaman 479, tahun terbit 2015, cetakan kelima. Latar belakang: Eka Kurniawan lahir di Tasikmalaya 1975, menyelesaikan studi di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada 1999. Di tahun yang sama menerbitkan karya pertamanya, Pramudia Ananta Toer dan Sastra Realisme Sosialis. Karyanya yang telah terbit, Cantik Itu Luka tahun 2002, Lelaki Harimau tahun 2004, Gelak Sedih dan Cerita-cerita Lainnya tahun 2005, Cinta Tak Ada Matinya tahun 2005, Kini Tinggal di Jakarta. Cantik Itu Luka telah diterbitkan dalam bahasa Jepang dengan judul Biwa Kizu dan dalam bahasa Malaysia dengan judul yang sama. Sinopsis: Dewi Ayu seorang perempuan cantik yang merupakan anak dari sepasang saudara beda ibu, Henry dan Anneus Tamler, adalah salah satu keturunan Belanda yang lahir pada masa kolonialisme di Halimunda. Pada masa akhir pemerintahan Belanda, saat orang-orang Belanda memilih untuk pergi dari Indonesia, hanya ia yang ngotot untuk tetap berada di Indonesia pada zaman penjajahan Jepang. Satu persatu orang Belanda ditangkap dan dikirim ke Bloedencamp, sebuah penjara yang sangat menjijikkan, penuh sesak dengan tahanan, tak terkecuali Dewi Ayu di dalamnya. Mereka mengalami kelaparan hebat dan berbagai penyakit menyerang. Hingga suatu saat diambillah gadis muda yang cantik dan nampak sehat, salah satunya Dewi Ayu yang pada saat itu masih 19 tahun. Dari sebuah kampung tahanan, mereka dipindahkan ke sebuah rumah besar dan megah dengan segala kelimpahan di dalamnya. Awalnya mereka diiming-imingi akan dijadikan perawat untuk kebutuhan perang para prajurit Jepang. Nyatanya setelah berhari-hari hidup nyaman tanpa pelatihan apapun, mereka curiga dan mulai menyadari bahwa gadis-gadis cantik itu akan dijadikan pelacur. Di suatu sore, seorang perempuan bangkit menguak kutukan dan tragedi keluarga yang terentang sejak lahir masa kolonial, perpaduan antara epik keluarga yang dibalut romans, kekejaman politik, mitologi, dan petualangan. Dari kekasih yang lenyap ditelan kabut hingga seorang ibu yang menginginkan bayi buruk rupa. Oleh karena itu, Dewi Ayu, seorang gadis yang tak hanya cantik tetapi cerdas dan tegar, mampu lebih dewasa menerima kenyataan pahit tersebut. Hingga akhirnya melahirkan 4 orang putri. Keturunannya diberkahi paras yang amat cantik, Alamanda, Adinda, dan Maya Dewi. Kecuali anak bungsunya yang memiliki wajah sangat buruk rupa. Tetapi ironisnya Dewi Ayu menamai si cantik. Kejadian-kejadian buruk selalu menimpa keturunan Dewi Ayu. Ternyata kecantikan mereka telah dikutuk oleh roh jahat Magedik, lelaki tua yang dinikahi Dewi Ayu, yang ternyata mantan kekasih Mayang, neneknya Dewi Ayu. Ia menyimpan dendam karena sakit hati lantaran cintanya direbut oleh kakek Dewi Ayu untuk dijadikan gundik. Pernikahan Magedik dan Dewi Ayu semakin tidak beres hingga berakhir dengan kematian Magedik yang berusaha bunuh diri dengan terjun dari bukit persis yang dilakukan Mayang beberapa tahun lalu. Anak pertamanya, Alamanda, menikah dengan Sodanko, pemimpin militer masa itu, yang tidak dicintainya tetapi terpaksa menikah karena lelaki itu telah memperkosanya. Hingga mereka memiliki seorang putri cantik bernama Nurul Aini. Anak kedua Dewi Ayu bernama Adinda. Ia menikah dengan Kamrat Kliwon.
pria tampan dan cerdas, pemimpin partai komunis yang sebelumnya dicintai dan amat mencintai kakaknya, Alamanda. Mereka memiliki putra bernama Krisan. Anak yang ketiga, Maya Dewi, sejak berumur 12 tahun telah dinikahkan oleh ibunya sendiri dengan lelaki bernama Maman Gendeng, seorang preman paling berkuasa masa itu yang sebenarnya sangat mencintai Dewi Ayu dengan alasan agar putri kecilnya tidak terjerumus laki-laki seperti kedua kakaknya. Kedua pasangan itu memiliki seorang putri cantik yang diberi nama Rengganis si cantik. Kecantikan Rengganis dan Nurulaini membuat banyak lelaki menginginkannya, tak terkecuali sepupunya sendiri, Krisan. Ia sangat mencintai Aini, tetapi sangat menginginkan tubuh Rengganis hingga pada suatu saat ia berhasil menghamili Rengganis. Tetapi ketika ditanya orang-orang, Rengganis mengakui telah diperkosa oleh seekor anjing. Rengganis dipaksa untuk menikah dengan orang yang tidak dicintainya, membuatnya ke hutan usai melahirkan anaknya. Hal itu membuat sepupunya sekaligus sahabatnya Nurulaini cemas hingga jatuh sakit. Hal tersebut pula yang membuatnya terpaksa membunuh Rengganis dan membuang mayatnya ke laut. Seorang nelayan menganggap yang dilakukan Krisan hanya karena patah hati lantaran memiliki kekasih yang cantik, sehingga menyarankannya untuk mencari wanita jelek. Hingga suatu saat Krisan menemukan seorang wanita buruk rupa, tak lain bibinya sendiri, si cantik. Tiap malam Krisan datang hanya untuk bercinta dengan si cantik. Hingga suatu saat si cantik bertanya, "Kenapa kau menginginkan aku?" Sampai Krisan terdesak dan menjawab, "Sebab cantik itu luka." Kelebihan cantik itu luka yaitu penulis mampu menyajikan rentetan peristiwa yang kisahnya menarik, tidak mudah ditebak, serta mengandung pesan moral yang sangat banyak. Tak hanya itu, penulis juga menyajikan cerita sesuai dengan alur sejarah perjuangan rakyat Indonesia pada masa pasca kolonial. Kelemahan cantik itu luka yaitu alur yang digunakan untuk menceritakan setiap peristiwa cukup kompleks atau terkesan loncat-loncat, membuat pembaca terkadang kebingungan. Kata-kata yang dipakai penulis juga cukup berani atau terkesan vulgar. Banyak juga peristiwa yang tidak logis, amat jauh dengan realita. Penutup yaitu, saya sangat merekomendasikan buku ini sebagai bacaan yang penuh tantangan tetapi sangat menarik untuk tetap diikuti, tentang bagaimana wanita yang kerap dijadikan objek seksual semata oleh pria, maupun bagaimana nilai-nilai sosial zaman itu seperti sebuah tempat pelajaran, premanisme, paham komunisme, dan lain-lain, membawa kita larut seperti berada pada masa itu. Tidak hanya menarik, tetapi karya ini penuh dengan moral baik, tersirat berbagai pengetahuan sejarah pada zaman pasca kolonialisme. Sekian, terima kasih.